Shalom Alehem, Ibu Bapak, Saudari-saudara, dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini di Minggu Advent yang ketiga, Minggu Penuh Sukacita, didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 94. Lagu yang sangat populer ketika musim Natal tiba. Lagu yang kemudian mengenang peristiwa sejarah di mana Yesus lahir di kota mungil Bethlehem. Lagu ini syairnya dituliskan oleh Philip Brooks yang saat itu adalah seorang pendeta, dan dia meminta Louis Henry Ratner untuk mengubah lagu berdasarkan syair yang ia tulis. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang baka. Harapanmu dan doamu kini terkabulah. Bethlehem memang menjadi tempat di mana para nabi menubuatkan bahwa dari sana akan lahir Mesias yang kemudian kita kenal dan sapa sebagai Yesus Kristus, yang kelahiran dan kehadirannya membawa selamat dan memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian, khususnya bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam perjalanan menuliskan lagu ini, Philip Brooks sebenarnya mengalami begitu banyak perjumpaan dengan kasih Tuhan, termasuk ketika ia diberikan kesempatan untuk berjalan-jalan di beberapa negara didanai oleh jemaatnya untuk melihat berbagai macam hal, termasuk ketika ia sampai dan tiba di Bethlehem. Dalam refleksinya di kota tersebut, ia melihat bagaimana kasih Allah nyata, lalu kedamaian ia rasakan, sehingga ia menuliskan secarik surat untuk jemaatnya dalam pengalamannya menikmati kota Bethlehem. Dari sana kita tahu persis bahwa Tuhan Yesus hadir dan lahir. Kita tahu bersama bahwa Allah sengaja memilih kota yang mungil, kota yang kecil, kota yang tadinya tidak dianggap apa-apa, menjadi tempat karena Allah mau hadir dalam kesederhanaan. Seringkali kita menjalani hari-hari hidup di dunia ini dengan situasi yang demikian. Mungkin saja saat ini saya menyapa Bapak Ibu, saudari-saudara dan adik-adik yang seringkali dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap tidak mampu. Tapi yakin percayalah, di mata Tuhan kita sama, bahkan kita sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Philip Brooks sendiri adalah seorang pendeta yang sungguh dekat dengan anak-anak. Sehingga dalam perjumpaannya dengan Louis Henry Ratner yang juga adalah seorang pengubah musik dan orang yang memimpin paduan suara anak-anak, rasa-rasanya syair yang ia ciptakan menemukan tempat, menemukan orang yang tepat untuk menuliskan lagu ini. Tadinya lagu ini tidak populer, tapi kemudian dinyanyikan bahkan sampai hari ini di momen-momen yang sungguh-sungguh menyejukkan hati kita. Natal bukan hanya musim, tapi juga menjadi sebuah alasan di mana kasih Allah bertah. Dalam pengalamannya berjumpa dengan anak-anak, dalam kesehariannya bersama dengan mereka, ia menciptakan syair ini, lalu anak-anak juga yang menyanyikannya dalam kor yang begitu merdu, yang menyampaikan, ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu, telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Yang menarik dari proses pengubahan lagu ini adalah ketika Philip Brooks sebenarnya tidak hadir karena Tuhan panggil pulang ia kembali. Ketika ia meninggal beberapa waktu setelahnya, ketika lagunya dinyanyikan, seorang anak bertanya pada ibunya, "Ma, di mana laki-laki tinggi yang biasanya bercakap-cakap dengan kita?" Lalu kata mamanya, "Dia sudah tidak di sini, dia sudah meninggal." Lalu sang anak pun berkata, "Wah, betapa enaknya surga. Pasti surga sedang bahagia. Pasti surga sedang dipenuhi dengan sukacita. Karena ada seorang pendeta yang sungguh-sungguh
sering kali menyanyi karena ia menceritakan pengalamannya sejak kecil harus menghafal lagu-lagu pujian, sehingga ketika dia kecil sekitar 200-an nyanyian pujian dia nyanyikan. Lalu Philip Brooks sendiri hadir di tengah-tengah keluarga membawa sukacita sejak kecil karena orang tuanya tahu kalau dia sudah bangun, kalau ada nyanyian yang berkumandang dari kamarnya, sehingga tepatlah yang disampaikan anak tadi. Surga bersukacita karena kehadiran Philip Brooks. Ia juga menyanyi di sana. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang diberkati Tuhan, ini juga menyangkut bagaimana kita berelasi dengan orang lain, siapa saja. Kehadiran kita memberikan kesan yang mendalam, sehingga ada atau tidak ada kita sungguh-sungguh memberikan kontribusi yang terbaik. Bahkan seringkali ketidakhadiran kita pun memberi makna yang mendalam bagi orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan adanya kita, makna hadirnya kita saat kita masih ada di dunia ini. Jadi, kalau Tuhan masih izinkan kita kesempatan untuk menikmati hari ini, jalani dengan penuh sukacita sambil mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus Kristus, bukan hanya momen Natalnya, tapi bagaimana kita mau mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali. Semoga kita didapatkan dalam keadaan tetap taat dan setia memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.